Bu ya, mungkin saya belajar dari kasus teman-teman saya masyarakat pernikahan di mana perempuannya, istri punya yang lebih tinggi lah status, penghasilan lebih tinggi daripada suami, itu rentan ya Bu ya terhadap perpisahan ya. Betul ya Bu? Laki-laki nggak bisa jadi suami, walaupun kenyataannya begitu ya. Suami tahu nih pendapatan kita lebih banyak atau jabatan jauh lebih tinggi di kantor. Itu bawah sadar mereka aja sudah mulai nggak nerima tuh. Iya, nggak menolak walaupun dia bilang saya sih nggak apa-apa gitu. Nggak, bohong itu nggak. Karena hipotalamusnya Mas. Karena jangankan gitu. Bawa mobil nih, nyari jalan, udah 2 kali muter. Kita mau nanya orang aja laki-laki tersinggung. Karena otomatis bawah sadarnya bahwa istri tidak percaya pada dia. Baru gitu loh Mas. Gitu. Ya, atau misalnya rumah bocor, ya kan? Suami sebetulnya udah mikir itu bocor. Terus kata istri, kita panggil tukang aja ya, di rumah bocor. Itu ditangkapnya oleh otak laki-laki, ya bahwa saya lebih percaya laki-laki lain dibanding kamu. Baru itu, baru itu. Ya, saya baru mengerti bahwa oh itu hipotalamus. Jadi laki-laki selalu ingin terhadap istrinya, selalu ingin melindunginya sebagai wanita muda yang ringkih, gitu. Nah, artinya kalaupun pendapatan kita lebih banyak, janganlah meremehkan. Karena kita perempuan kadang-kadang keluarnya suka itu. Suka itu laki-laki langsung pantang. Langsung deh, langsung. Itu yang minta maafnya bisa lama tuh. Bisa lama. Dulu ada film Prancis namanya My Wife is Celebrity. Ya, jadi mereka waktu nikah bareng-bareng, habis itu istrinya jauh lebih tinggi. Waduh Bu, suaminya tiba-tiba bukannya happy gitu, ekonominya keluarga naik, tapi lebih gampang tersinggung. Mau resep ini aja, resep sistem lagi dandan gitu, selalu Pak di resep aja. Emang gua pelayan lu apa gitu-gitu ya. Tersinggung banget. Itu saya juga ngerasain ya, walaupun kita nggak seleb-seleb banget ya. Pokoknya kalau udah di sampingnya, dia mau cerita sama siapapun, udah nggak ada, jangan bantah, udah. Itu latihan Mas, demi Allah tuh latihan. Dan harus support. Iya. Minimal di depan orang ya. Iya, dia ketawa kita harus ketawa juga. Walaupun nggak lucu. Iya. Jangan aja nanti sampai di rumah, oh itu maksudnya. Nah, cuman itu tadi ada tambahannya kalau kita taklim ya, kita ngaji bahwa itu lakukan itu karena lillahi ta'ala. Karena otaknya yang bikin Allah, yang perintahkan juga Allah. Itu jadinya kan ibadah, jadinya kan naik lagi. Islam tuh dahsyat ya, value-nya, melayanin permintaan suami, hubungan badan aja ibadah ya Bu ya. Betul. Dan itu ibadah. Iya. Kita tanpa sengaja meremehkan, hipotalamusnya itu terblokir, hang. Terganggu lah ya. Pusat menjaga keamanan itu langsung kayak terblokir gitu Mas. Malah gak bisa ngapa-ngapain. Kompleks banget ya Bu. Makanya terus istri-istri, aduh gimana sih nih ayah kamu nih, semuanya bunda, itu tuh tersinggung. Wah itu banget. Itu di depan anak-anak lagi ya. Itu menjatuhkan dia banget. Itu bahaya banget. Parah nih bapakmu, memang gak bener bapakmu. Kalimat-kalimat itu gak boleh. Iya, itu tuh, aduh. Jadi kalau mau ini ya, mau flashback lagi gitu ya. Kenapa perempuan juga kayak gitu? Karena kan dia penat juga sebetulnya. Ingin ngeluarin aja. Nah, asal keluar aja ya. Iya. Makanya disebut perempuan perlu bicara, karena masalah berputar-putar sampai dia sudah kemukakan baik verbal maupun tulisan. Gitu. Bahayanya sekarang menulis di status. Iya tuh. Iya kan, di media sosial. Di status itu nggak boleh Bu ya. Kan, ada orang persoalan di rumah diungkapkan di luar gitu ya. Kan huruf-huruf itu ada energinya ya. Iya kan? Jadi kalau di surat Al-Ahzab tuh ayat 23 kan, jadi kata Allah, demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan akan terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Baik diucapkan di benak, di mulut maupun di tulisan. Sehingga kalau kita ngeluh di tulisan, maka akan terjadi itu. Gitu. Dan orang tahu gitu. Iya. Kalau zaman dulu kan lebih enak Mas, buku diary. Gembok pula. Iya kan? Sekarang. Ya. Sebetulnya itu metode untuk kita manajemen emosi untuk melepaskan lewat tulisan. Padahal langsung aja disampaikan kan ya? Langsung disampaikan, kadang kan laki-laki rejection juga. Makanya tulis dulu, dari situlah diambil intinya apa, untuk cuma 15 menit ngomong minta waktu itu. Gitu. Harusnya gitu.
Saya untung masih suka itu. Kalau mau ngata-ngatain suami di buku diary. Ya Allah, nah dari situ baru kita lihat, oh cuman mau minta ini kan keinginan kita cuman wanting to control, wanting for approval, mau wanting for secure kan, itu doang basic doang. Dari emosi kita kan. Apa wanting to control? Karena kita selalu mau in control orang, makanya muncul marah. Kalau terganggu kontrolnya ya. Kita selalu mau kontrol. Kita mau selalu harusnya ayah gini dong, harusnya kamu gini dong, kan wanting to control itu. Ya, terus for approval, kita karena selalu ingin diterima sebagai istri, gitu. Atau misalnya suami datang ke rumah kakaknya, kan laki-laki terhadap kakak perempuannya dia harus melayani kan, maksudnya ya. Ngobrolnya lebih banyak, kita lihat dia kok ngobrolnya lebih banyak sama kakak ipar, saya enggak. Nah, itu wanting for approval kita yang sedang goyah gitu. Ya goyah, aku juga diajak ngomong doang. Muncul marahnya karena wanting for approval. Secure itu tadi mulai dari yang uangnya kah, jaga keamanannya kah, seperti itu. Itu juga harus dipenuhi. Iya, gitu kan. Sehingga itu tadi jadi kayak benang kusut ya Mas. Benang kusut, kita nggak ngerti otaknya, kemudian nggak ngerti juga tatanan bahwa nafkahnya suami itu kalau di Anissa itu kan separuh aja untuk istri, separuh terserah suami mau investasi, mau kasih ibunya, mau kasih saudara-saudaranya gitu. Nah kita kan mungkin di Indonesia aja barangkali nggak tahu ya, di luar negeri. Uangku. Kalau itu oke. Kalau itu oke. Nah itu ada fatwanya tuh. Tapi itu tadi gaji suami semuanya dipegang istri itu yang nggak oke. Oke ya Bu ya. Nggak oke tuh. Separuh aja. Biar dia punya keleluasan untuk memenuhi hipotalamusnya yang menjaga keamanan itu. Termasuk menjaga keamanan hierarki oleh ibu. Banyak sekali ayah, suami menyerahkan semua penghasilan ke istri. Ya, nggak gitu sebetulnya. Kadang-kadang dia cuma dijatain Bu tiap hari berapa gitu. Itu keliru itu. Keliru. Itu lagi yang laki-laki bawah sadarnya ya akan merasa bahwa dia sebagai hero-nya mana. Yang darurat yang harus dia mengeluarkan dana untuk ini mana gitu. Itu kan lama-lama dan ada satu tapi saya lupa ya di mana hipotalamus bisa mengkerut masalahnya. Gara-gara itu. Sehingga dia punya kemampuan mencari nafkah berkurang. Ya. Dan ada yang ekstrim. Maaf bisa jadi gay. Sampai segitunya. Karena dia mengecil. Itu ya Bu pengaruhnya. Iya.